Yes, that I felt betrayed. That I felt betrayed. Awalnya kita yang memilih orang-orang untuk hidup di sekitar kita. Namun setiap pilihan pastilah ada resikonya. Orang-orang yang kita pilih itu tak selamanya sesuai dengan ekspektasi. Adakala orang-orang yang kita trust menunaikan amanah, adakala orang-orang yang kita percaya kepadanya mengkhianati kita. Iya sih, pengkhianatan memang tidak akan pernah mudah untuk ditangani. Tapi yang pasti tidak ada cara yang tepat untuk menanganinya kecuali dengan menerimanya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, sekarang mulai menata kembali untuk kedepannya. Jika kita sudah percaya pasti tidak ada gunanya bertahan berlama-lama di sini, maka maafkannya lalu pergi. Pergilah jauh-jauh. Namun jika harapan ke depanmu masih ada, maka jangan buru-buru meninggalkan. Relakan dan maafkan, mintalah petunjuk pada Tuhanmu. Niscaya, sekalipun kau dikhianati kembali, maka kau lebih mudah untuk adaptif dan lebih mudah pula bagimu untuk mengerti dan memahami. Karena bisa jadi yang salah bukan cuma mereka, tapi juga kita yang terlalu menetapkan standar tinggi terhadap mereka, atau kita yang terlalu berharap banyak dari orang lain. Padahal mereka tidak semampu kita. Bukankah kita semua tahu, berharap pada manusia pasti akan ada kecewa. Karena manusia diciptakan sebagai tempat untuk salah, lupa, dan tidak untuk sempurna. Jadi wajar dalam hubungan manusia satu dengan manusia lainnya terselip kekecewaan. Kita ini adalah makhluk ringkih yang terbuat dari sakit hati dan janji yang teringkari. Kadangkala kita dikhianati, kadangkala kita yang dinilai mengkhianati tanpa kita sadari. Memaafkan dan merelakan memanglah tak semudah kata. Namun yang pasti memaafkan sebagai bentuk kerelaan itu jauh lebih mudah. Sebab melupakan pengkhianatan sebagai pelarian dari kenyataan itu merupakan upaya yang semakin diupayakan, semakin sulit untuk direalisasikan. Itu jelas lebih sulit. Tapi, membalaskan pengkhianatan sebagai bentuk penolakan itu jauh lebih melelahkan dan jauh lebih menyusahkan. Memaafkan adalah obat tunggal bagi yang terkhianati. Merelakan adalah antibodi yang memang dicipta Sang Pencipta dalam diri kita untuk mengusir virus-virus sakit hati yang bisa menghancurkan kita dari dalam diri kita sendiri. Maka merelakan itu bukan untuk mereka tapi untuk kita. Karena kita tidak akan bisa memperbaiki diri kita sendiri dengan cara menghancurkan orang lain. Memelihara dendam dan amarah itu ibaratkan meminum racun tapi berharap orang lain yang mati gara-gara keracunan. Sakit hati itu wajar. Buat apa dipelihara lama-lama di dalam hati? Hati diciptakan untuk mencintai bukan untuk membenci. Maka ruang hati akan terasa terlalu sempit jika kita gunakan untuk membenci dan memelihara dendam maupun amarah. Jika itu yang kau lakukan, niscaya dadamu terasa begitu menyesakkan. Namun, jika ruang hatimu kau isi dengan cinta, ia akan meluas tak terhingga, bahkan dunia sekalipun akan terasa begitu kecil, begitu sempit bagimu. Bukankah kalau hati sedang jatuh cinta, lalu hati dipenuhi oleh cinta, maka dunia serasa milik berdua? Hanya cintalah yang mampu melebarkan ruang melampaui area-area kefanaan di dunia, maka dengan kasih dan cinta, kau akan merasakan kelapangan, kebahagiaan, dan perjalanan yang penuh gairah. Sebab hati itu menyempit ketika kita membenci, melebar ketika kita mencintai. Memaafkan bukan berarti kalah dan menerima kezaliman, lalu menimpamu tanpa berdaya. Memaafkan juga bukan berarti kamu pasti salah dan dia pasti benar. Tapi yang jelas, siapa yang berusaha untuk memaafkan, pastilah ia memiliki etiket untuk menjadi benar. Tapi dengan memaafkan, kita bisa mencegah perbuatan buruk mereka tidak akan pernah sampai menghancurkan hidup kita. Jika kita dikhianati, lepaskan kekecewaan, marah, dendam secara sekaligus. Dengan cara itu, kepahitan tidak memiliki waktu untuk berakar. Dengan cara itu, benih-benih kekecewaan tidak memiliki rangsangan untuk tumbuh, lalu menjadi salah satu daripada bagian diri kita.
Jangan sampai kamu masih marah sedangkan mereka di sana terus berjalan. Jangan sampai kamu masih patah sedangkan mereka di sana masih terus bertumbuh. Jangan sampai kamu masih kecewa sedangkan mereka di sana terus berkembang. Jangan sampai kamu masih kepahitan sedangkan mereka di sana terus menikmati manisnya kehidupan. Maaf itu bukanlah seperti harta yang berasal dari dunia yang fana, di mana siapa yang memintanya akan terlihat lebih hina daripada yang diminta. Makin sering meminta-minta harta, makin tampaklah ia terhina. Maaf itu adalah aset milik hati nurani, dititipkan dalam hati oleh ilahi Robbi. Barang sesiapa yang paling banyak meminta maaf baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya, maka akan tampak lebih mulia dari sebelumnya. Makin banyak meminta, makin ia termuliakan sebab perbuatannya. Sekali lagi, memang itu bukanlah upaya yang mudah untuk memaafkan dan merelakannya. Karenanya itu bukan upaya sekali jalan, tapi merupakan upaya yang terus berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai Allah merahmatimu dengan membuatmu melupakan secara alamiah, mengganti kekecewaan dengan kebahagiaan. Pesan Nabi itu begitu sederhana. Tunaikanlah amanat pada orang yang memberimu amanat, janganlah berlaku khianat pada orang yang menimpakan kepadamu perbuatan khianat.